Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Aulia, mahasiswa PPL UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi tata usaha untuk pemenuhan tugas PPL Mandiri minggu pertama. Nama Hilyatul Aulia, NIM 1803036094, Manajemen Pendidikan Islam. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang administrasi tata usaha, kita akan membahas tentang apa sih itu administrasi tata usaha. Tata usaha dalam arti luas adalah administrasi. Administrasi adalah proses kerjasama seluruh kekuatan untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Sedangkan administrasi pendidikan adalah pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah. Menurut para ahli sendiri, di sini ada dua ahli. Pertama, menurut Nasution, administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian menurut Engkoswara, administrasi pendidikan adalah suatu ilmu. Dalam hal ini dapat diartikan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya pendidikan atau manusia, sumber belajar, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan produktif, serta bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam pencapaian tujuan pendidikan yang disepakati bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu ilmu yang dimana proses keseluruhan semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi dua bagian kegiatan. Yang pertama, manajemen administratif, dan yang kedua, manajemen operatif. Manajemen administratif yaitu bisa disebut sebagai Management of Administrative Function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang-orang dalam organisasi kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu manajemen operatif. Bidang ini disebut juga dengan Management of Operative Function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing. Jadi dapat ditarik kesimpulan dalam ruang lingkup administrasi pendidikan mengarahkan kita bahwa administrasi pendidikan bertujuan untuk membina agar dalam mengerjakan pekerjaan menjadi beban tugas masing-masing terarah dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan pendidikan itu sendiri. Lanjut, tenaga administrasi madrasah. Tenaga administrasi sekolah atau madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Di sini tenaga administrasi madrasah tidak diambil dari tenaga pendidik atau pengajar di kelas, karena tenaga administrasi sekolah memiliki aturan sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar kompetensi tenaga administrasi sekolah atau madrasah, mensyaratkan sebagai berikut. Kepala Tenaga Administrasi SMP atau MTS MPLB berkualifikasi sebagai berikut. Yang pertama,
berpendidikan minimal D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah atau madrasah minimal 4 tahun. Yang kedua, memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, berpendidikan minimal lulusan SMK atau MAK, program studi yang relevan atau SMA atau MA dan memiliki sertifikat yang relevan. Pelaksanaan urusan administrasi sarana dan prasarana, berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau yang sederajat. Pelaksanaan urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah atau madrasah memiliki minimal 9 rombongan belajar. Pelaksanaan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan, berpendidikan minimal lulusan SMK atau MAK, program studi yang relevan. Pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan, berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah atau madrasah memiliki minimal 9 rombongan belajar. Pelaksanaan urusan administrasi kurikulum, berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah atau madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar. Jadi di sini tenaga administrasi pendidikan minimal memiliki ijazah SMA atau MAK atau SMK sederajat dan ada dari sekolah tersebut memiliki 9 rombongan belajar atau 12 rombongan belajar untuk memenuhi tenaga administrasi madrasah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008. Kinerja tenaga administrasi sekolah. Menurut Dalianji di Suharsimi Arikunto, pekerjaan tenaga usaha, pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas sebagaimana keterangan berikut ini. Yang pertama yaitu menghimpun, yang kedua mengelola yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis menulis. Yang ketiga, mengelola yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan. Yang keempat, menggandakan. Yang kelima, mengirim. Yang keenam, yaitu menyimpan. Menghimpun di sini yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, mengelola, yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim atau disimpan. Yang ketiga, yaitu mengelola, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih jelas untuk dipakai. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, yaitu mengirim,
Kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak yang lain. Yang keenam, yaitu menyimpan. Kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga administrasi sekolah berperan penting, setidaknya berperan penting dalam dua hal. Yang pertama, dalam menentukan mutu kebijakan sekolah. Semakin tepat data yang ada tangan tenaga administrasi sekolah, semakin tinggi mutu kepuasan. Di samping itu, peran dalam menentukan mutu pelayanan sekolah sebagai public relation sekolah. Terima kasih.